猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Lutian mengetahui rahasia tentang aliansi abadi, dan gurunya menyukai sikap tindakan dari Lutian. Tapi sekali lagi, bahkan jika menilai dari pertarungannya, saat ini sepertinya dia belum membangunkan kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Serangannya tampak belum matang. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan Dewi Parang Bersayap Hitam, itu memang mungkin. Tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Ucap pria tua itu kembali. Ketika dia melewati Dewi Parang Bersayap Hitam ini, selama ribuan kali, dia mungkin dapat menemukan cara untuk mengalahkannya. Jelas, tidak mungkin melakukannya dalam waktu yang singkat. Ucap orang tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Bukannya pria tua itu membenci Xiaoyan, tapi dia juga membuat penilaian berdasarkan kinerja Xiaoyan. Tidak ada kritik dan inilah kenyataannya. Aku pikir 10 tahun sudah cukup baginya untuk mengalahkan Dewi Parang itu, ucap Lutian. Apakah kamu bercanda? Itu jelas hal yang mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin, ucap lelaki tua itu sambil berteriak. Kalau begitu mari kita lihat saja. Dia adalah kehormatan dewa tertinggi dari dunia senseiku, ucap Lutian dengan sangat tegas. Sementara itu, dalam pertempuran panjang, Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih nyaman. Sampai setelah ribuan pertarungan, Xiaoyan telah bertarung melawannya selama 2 tahun. Tapi nyatanya Xiaoyan telah bertarung jauh lebih banyak daripada Dewi Parang itu. Selain pertempuran yang sebenarnya, Xiaoyan juga telah memasuki pagoda emas sambil duduk bersila dan pergi ke lapisan pintu kelima yang sebenarnya. Xiaoyan dapat mensimulasikan pertempuran melawan Dewi Parang Bersayap Hitam itu di gerbang pertempuran pagoda emas. Umumnya, selama dia mengalahkan gerbang putih, pada dasarnya dia dapat mengalahkan musuh biasa. Akan tetapi, Xiaoyan tidak hanya mengalahkan Dewi Parang Bersayap Hitam itu di gerbang putih, dia juga ingin mengalahkannya di gerbang hijau. Namun ketika dia bertarung di kenyataan, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Kelemahan yang Xiaoyan temukan dalam pertarungan di pagoda emas ternyata tidak berlaku dalam pertarungan yang sebenarnya. Kekurangan apapun yang ditampilkan oleh Dewi Parang Bersayap Hitam itu sebagian besar adalah kelemahan yang ingin dilihat oleh Xiaoyan sendiri. Aku sungguh tidak percaya. Jika tantangan gerbang biru berhasil, aku pasti akan bisa mengalahkanmu, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang membara. Bahkan dia tidak perlu membuang waktu dengan Dewi Parang Bersayap Hitam ini di sini. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, keterampilan pertempuran Xiaoyan perlahan terbentuk. Mungkin tidak akan terlihat terlalu banyak di tahap dewa, tapi jika Xiaoyan dapat menerobos ke tingkat kaisar keabadian, maka keberhasilan pertempuran dengan Dewi Parang Bersayap Hitam ini dapat terungkap. Jadi, ini dapat dianggap sebagai latihan pertapa. Kekuatan tempur dari Dewi Parang ini agak mirip dengan Wu Tianyu, dan penelitian khusus dalam pertempuran dapat dikatakan telah dibawa ke tingkat ekstrim. Xiaoyan pun mendapat keuntungan tersendiri, itu karena dia bisa belajar banyak hal dalam pertempuran. Ketika pertarungan melawan sosok yang kuat seperti ini, menggunakan sayap sebagai senjata adalah pilihan yang baik. Dalam kecepatannya dapat ditingkatkan, gumam Xiaoyan. Di dalam gerbang biru, Xiaoyan menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan untuk menyerangnya, tetapi efeknya tidak terlalu signifikan. Kemudian Xiaoyan pun kalah secara beruntun di gerbang biru. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi ada kesenjangan besar di antara kedua belah pihak dalam keterampilan bertarung.
Kesenjangan semacam ini tidak dapat diisi dalam waktu yang singkat. Jika Xiaoyan ingin mengalahkan Dewi Perang ini, ia dapat menggunakan trik atau sepenuhnya memahami keterampilan bertarung dari sang Dewi Perang sendiri. Dan dia akan lebih baik ketika bertarung di Gerbang Biru. Akan tetapi mungkin akan butuh waktu yang cukup lama. Namun Xiaoyan percaya bahwa waktu yang dihabiskan sepadan dengan hasil akhirnya. Dan pertarungan yang dipelajari Xiaoyan saat ini pasti akan berguna setelah dirinya menginjak tingkat kaisar keabadian. Meskipun Xiaoyan masih tidak bisa merasakan kumpulan bintang yang sebenarnya, tapi dalam pertempuran melawan Dewi Perang yang bersayap hitam ini, itu mulai terasa sedikit. Bahkan dengan berkah dari api monster lautan bintang, Xiaoyan dapat menembus angka 200 juta. Tetapi 200 juta itu tidak dapat mengalahkannya. Xiaoyan jelas membutuhkan 2 miliar atau bahkan lebih. Tentu saja, semua hal ini di luar jangkauan Xiaoyan yang sekarang. Tapi dia ingin meletakkannya dasar untuk keabadian dan kesederhanaan. Pada saat ini di Gerbang Biru yang sebenarnya, Xiaoyan dikalahkan lagi, dan bahkan Xiaoyan yang selalu bertekad pun merasakan rasa frustasi di hatinya. Dan tanpa disadari, dia memiliki ide untuk menyerah. Xiaoyan tahu bahwa hal ini akan menjadi semakin sulit, dan sepertinya tidak mungkin. Tetapi, begitu dirinya berhasil, itu akan menjadi terobosan yang baik untuk keadaan pikiran dan kekuatan tempurnya sendiri. Jika aku tidak dapat melakukan sekali, aku dapat melakukannya 10 kali. Tapi, jika masih tidak bisa, aku masih sanggup melakukannya ribuan kali, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun setiap kali dirinya gagal, kekuatannya akan habis dikonsumsi secara internal dan Xiaoyan juga akan merasakan lelah baik secara fisik maupun mental. Adapun pemahaman Xiaoyan tidak diragukan lagi bahwa dirinya pasti akan bisa mengalahkan Dewi Perang itu di dunia sebenarnya setelah melakukan banyak pertarungan di Gerbang Biru. Di sisi lain, di sebelah timur 33 dunia, ada cahaya dan bayangan di depan lelaki tua itu. Anak ini sudah duduk bersila selama 1 tahun. Bagaimana dia bisa bertarung hanya dengan membayangkannya? Ucap lelaki tua itu yang terkejut. Xiaoyan sudah mempertahankan keadaan ini selama 1 tahun, dan lelaki tua itu jelas menjadi sedikit tidak sabar dengan hasilnya. Bahkan, ia tidak lagi memperhatikan reinkarnasi seperti apa Xiaoyan. Guru, aku punya pertanyaan, ucap Lotian. Benar juga seperti kamu sudah mengerti cara menghormati guru. Dan aku sangat senang, ucap pria itu sambil mengangguk puas. Guru, pasti tahu tentang kehormatan dewa tertinggi. Melihat guru yang begitu percaya diri, mungkinkah kekuatanmu lebih kuat dari kehormatannya? Tanya Lotian. Meskipun aku memang lebih rendah dari Gu Zuzang, dalam pertempuran, aku memiliki satu hal yang lebih baik darinya, ucap lelaki tua itu dengan penuh percaya diri. Mungkinkah Tuan buang air kecil lebih jauh daripada dewa tertinggi? Tanya Lotian sambil menatap lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, pria tua itu segera mengangkat alisnya dan menatap Lotian dengan wajah memerah. Dasar murid bajingan, kamu bercanda seperti itu kepada guru. Jika bukan karena guru yang menyelamatkanmu, kamu pasti akan mati seperti orang bodoh, ucap orang tua itu dengan marah. Namun tampaknya orang tua itu juga sangat menghormati dewa tertinggi. Tapi di mata muridnya dia menjadi sangat tak tertahankan dibandingkan dengan sang dewa tertinggi. Dia juga tidak diperbolehkan mengucap kata-kata candaan terhadap dewa tertinggi. Hal ini pun menunjukkan betapa Lotian memuja sang dewa tertinggi di dalam hatinya. Namun jika Lotian sangat mengagumi dewa tertinggi di dalam hatinya, mengapa dia tidak ingin menjadi sekuat dewa tertinggi itu sendiri? Oleh karena itu, bahkan jika Lotian hidup atau mati, Lotian tidak akan menyimpan dendam terhadap Xiaoyan, karena itu adalah pilihannya. Dalam langkah ini, Lotian sudah membuat perhitungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih merasa gagal.
Selain itu, Lutian mengetahui beberapa rahasia tingkat tinggi di aliansi dewa yang membuat perlawanan batinnya semakin kuat. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan mengambil tubuhnya, Lutian mungkin merasa enggan, tetapi dia tidak memiliki dendam sedikit pun. Apa bedanya hidup atau mati seperti diriku ini? Ucap Lutian sambil menatap langit yang gelap. Setelah ini, tatapan Lutian menjadi mematikan, seolah-olah ia telah mengalami kematian mengerikan. Ia mungkin takut mati, tetapi untuk sekarang dia merasa lega. Tampaknya jika seseorang sudah kehilangan harapan, itu adalah hal yang sangat menyedihkan, bahkan lebih menyedihkan daripada kematian. Kata-katamu tidak buruk, itu bagus. Aku menyukainya, ucap lelaki tua itu sambil tertawa. Detik berikutnya, Lutian melirik lelaki tua itu yang tertawa dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan lelaki tua gila itu yang berbicara dengan linglung ini. Berhentilah tertawa, kamu belum mengatakan suatu hal. Apakah kamu lebih baik daripada dewa tertinggi? Ucap Lutian dengan kesal. Hahaha, Ku Zuzang, aku akui dia memang sangat kuat. Tapi, sebagai seorang guru, aku pasti lebih kuat darinya. Dan dia tidak akan pernah bisa melampauiku, ucap lelaki tua itu. Kemudian, Lutian pun tiba-tiba mengangkat alisnya dan seolah-olah memikirkan sesuatu. Namun sebelum lelaki tua itu bisa berbicara, Lutian adalah yang pertama berbicara. Apakah itu adalah hidup yang lebih lama? Ucap Lutian. Setelah Lutian selesai berbicara, lelaki tua itu terlihat senang dan segera mengacungkan jempolnya ke arah Lutian. Hahaha, murid yang cerdas, ucap pria tua itu. Tapi kemudian Lutian segera memutar kepalanya dan berkata dengan nada yang tinggi. Selain bisa hidup lebih lama, sepertinya kamu tidak mempunyai kemampuan lain, ucap Lutian. Senyum lelaki tua itu langsung membeku ketika dia mendengar ucapan dari Lutian ini dan sepertinya dia akan kembali marah. Kecepatan membalikan wajahnya benar-benar lebih cepat daripada membalikan buku, dan kata-kata Lutian ini membuatnya merasakan suka duka menjadi seorang guru. Pada saat ini lelaki tua itu marah di sampingnya, namun wajah Lutian masih sedikit tenang. Matanya juga tertutup dan telinganya tidak mendengarkan apapun di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar selesai dan pikirannya secara alami berubah menjadi dingin. Sementara itu, di tirai tipis yang ada di depan lelaki tua itu, terlihat ada gambaran Xiaoyan yang sedang duduk bersila dengan sosok aslinya yang tidak bergerak. Tetapi kemudian ia perlahan membuka matanya dan tampak ragu-ragu. Dia bergegas menuju Dewi Perang bersayap hitam lagi. Dengan ini pertempuran sengit pun kembali terjadi. Kini lelaki tua itu terengah-engah karena terlalu lelah untuk memarahi Lutian. Jadi dia sekarang melihat ke dalam gambaran Xiaoyan. Aku tidak percaya ia bisa mengalahkan Dewi Perang bersayap hitam ini hanya dengan pengamatan selama 1 tahun. Tapi, pertempuran hanyalah tentang bagaimana dia bertarung, ucap lelaki tua itu. Tuan salah. Selama kamu hidup lebih lama, kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk bertarung. Dan bahkan dewa tertinggi bukanlah tandinganmu, ucap Lutian. Wajah lelaki tua itu langsung memerah ketika mendengar ucapan dari Lutian ini. Dia tidak hanya memikirkan bagaimana menanggapi sikap Lutian, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengalah. Dia memilih untuk diam sepenuhnya, tidak peduli apa yang dikatakan Lutian. Dia tidak akan bisa menggoyahkan posisi dewa tertinggi di hati Lutian. Pada saat ini lelaki tua itu hanya menahan napas di dalam hatinya dan menunggu Xiaoyan untuk dikalahkan lagi. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebanggaannya di depan Lutian. Namun tanpa diduga, semakin dia memperhatikan Xiaoyan yang bertarung dengan Dewi Perang bersayap hitam, matanya berangsur-angsur berubah. Wah, ternyata ia sangat bergantung pada imajinasinya untuk menjadi lebih kuat.
Dan sepertinya serangan Dewi Perang itu sudah sepenuhnya dimengerti oleh anak itu. Serangan tipuan atau serangan nyata? Ia benar-benar bisa menebak semuanya, ucap lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut karena di matanya dewa tertinggi memanglah sangat kuat, akan tetapi Xiaoyan hanyalah reinkarnasi. Bahkan jika reinkarnasi dapat memulihkan ingatannya dalam keadaan normal, kecuali reinkarnasi sangat berbakat, akan sangat sulit untuk kembali mendapatkan keadaan puncaknya. Dan untuk Xiaoyan, lelaki tua itu tidak bisa merasakan pancaran sinar yang menyilaukan, yang pernah menyilaukan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, menurut pendapat lelaki tua itu, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari dewa tertinggi, sangat tidak mungkin baginya untuk sekali lagi mencapai tingkat yang dapat dicapai oleh dewa tertinggi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。